Topik 7, ruang kolaborasi, perancangan dan pengembangan kurikulum tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok Reni Anggraini, saya sendiri, Meliani, dan Zaratunisa. Oleh kelompok 4, problematika yang sering dihadapi oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran understanding by design atau pendekatan backward adalah yang pertama, yaitu kesulitan untuk mempersiapkan asesmen yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, minimnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. Yang ketiga, minimnya pengalaman untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menerapkan pendekatan UBD. Karena seringkali guru lebih senang menggunakan buku tulis ataupun buku paket yang ada, sehingga untuk merancang pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan kondisi kelasnya itu sangat jarang, kecuali ada topik-topik tertentu. Kemudian adanya kesulitan untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan pendekatan UBD, di mana tujuan pembelajaran dengan pendekatan UBD ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik yang ada di kelas tersebut. Otomatis setiap daerah memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda-beda ataupun juga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Lalu kesulitan yang selanjutnya adalah guru belum memahami kurikulum backward dengan baik. Kemudian guru belum terampil dalam menerapkan kurikulum backward dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru masih bingung karena sudah terbiasa dengan silabus. Yang ketujuh, guru mendapatkan tugas tambahan selain mengajar sehingga kesulitan dalam menyusun administrasi pembelajaran seperti rancangan pembelajaran understanding by design dan asesmennya. Yang kedelapan, guru belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dia tentukan sendiri, sehingga dia bingung apakah pembelajarannya sudah tepat atau tidak dengan metode backward tersebut. UBD dimulai dengan tujuan utama, yaitu pengembangan dan pendalaman pemahaman siswa tentang hal-hal berupa ide besar dan bertahan lama dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman, yaitu kapasitas untuk menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, memiliki empati, dan menilai diri sendiri. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun pelaksanaan di lapangan sekolah masih terdapat permasalahan yang muncul atau yang dialami. Salah satunya permasalahannya adalah sudut pandang sebagai seorang guru. Izin Ibu Pemi dan Ibu Saprilin dan juga teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang tugas guru. Sebagai pemegang peranan penting dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan juga sebagai fasilitator ketika peserta didik membutuhkan berbagai macam bantuan, di mana keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh seorang guru adalah menjadi seseorang yang memiliki sosok multi talenta, yang berarti guru mampu memfasilitasi pembelajaran dari berbagai kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Dalam penyusunan kerangka kurikulum dengan pendekatan understanding by design, yang juga bersifat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mencapai tujuan ataupun materi yang ingin dipahami oleh peserta didik. Itu adalah tugas guru untuk mampu mengelola dan menyusun rancangan tersebut sesuai dengan pendekatan UBD. Namun, dalam tugasnya ini tidak semua guru langsung mahir. Jadi ada beberapa kendala ataupun problem yang dapat dialami oleh guru. Berikut adalah beberapa kendala yang kami rangkumkan dari bahasan kelompok kami.
Problematika yang sering dihadapi sebagai seorang guru dalam merancang pembelajaran understanding by design adalah yang pertama, sulit mempersiapkan asesmen yang tepat, kedua, minimnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah, yang ketiga, minimnya pengalaman untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menerapkan pendekatan UBD, yang keempat, kesulitan menentukan tujuan pembelajaran dengan pendekatan UBD, kelima, guru belum memahami kurikulum backwards dengan baik. 6. Guru belum terampil dalam menerapkan kurikulum backward dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. 7. Guru mendapatkan tugas tambahan selain mengajar sehingga kesulitan dalam menyusun administrasi pembelajaran seperti rancangan pembelajaran, understanding by design, dan asesmennya. Yang terakhir, guru belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukannya. Solusi yang dapat dilakukan sebagai seorang guru adalah yang pertama, guru mencari referensi secara mandiri, baik buku maupun digital, bisa lewat pelatihan, workshop, membaca buku, dan jurnal, dan sebagainya. Yang kedua, berdiskusi dengan guru lain di sekolah yang pernah atau telah menerapkan pendekatan UBD. Yang ketiga, mengusulkan kepada kepala sekolah atau koordinator program untuk membahas kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam menerapkan pendekatan UBD. Yang keempat, mengikuti pembinaan dari pengawas atau kerja kelompok guru. Kelima, melihat kembali unit yang telah dirancang sebelum dan mencoba untuk merevisi modul ajar agar sesuai dengan prinsip UBD. 6. Melakukan refleksi dan revisi terhadap perancangan pembelajaran yang dilakukan dengan menyesuaikan pada prinsip UBD. 7. Mengidentifikasi konsep utama yang mudah dipahami peserta didik, misalnya dengan pertanyaan pemantik. Terakhir, yang kedelapan, menelaah kembali tujuan pembelajaran yang ditentukan untuk menyesuaikan asesmen yang nantinya akan dipakai menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ketik